هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اما بعد. Ya, sama-sama kita muliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga mereka senantiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan semoga hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabil khusus yang hadir di tengah kita itu Habib Syekh Abdul Habsyi, kemudian Habib Basim bin Abdul Al-Qab, kemudian Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid dan para habib yang lainnya. Kita doakan semoga mereka senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, dan apa yang mereka niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga para alim ulama, guru-guru agama yang senantiasa hadir tempat kita, mudah-mudahan kita doakan semoga panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, apa yang diinginkan dikabulkan Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, sebagaimana biasa kita selalu ucapkan alhamdulillah atas puji syukur kita kepada Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta jualan sehingga kita dapat hadir tempat yang mulia ini, yaitu pembacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peran-peran salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa nanti di akhir hayat kita dapat mengatakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sambung artinya pembacaan kita, sekalipun kami membaca ini adalah kitab dari adalah yang pernah diajarkan di tempatnya Unai Majlis. Ini kita pilih, bahwasanya kitab ini yang paling kita baca, kita pilih apa yang untuk menguntungkan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak nanti. Bukan kita mencari ilmu yang bertolak itu bukan memuliakan Nabi, tetapi kita cari ilmu supaya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan kita mencari ilmu supaya kita nyaman di dunia dan kelak di akhirat nanti. Bukan kita cari ilmu untuk debat, bukan cari ilmu untuk hujah, bukan ilmu kita untuk berdebat dimanapun, tetapi kita untuk mencari ilmu dapat kita amalkan yang senantiasa nanti di akhir hayat kita, yaitu adalah senantiasa apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita adalah di akhir hayat kita mudah itu adalah mengatakan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang semuanya kitab itu adalah berbeda-beda, tetapi tujuannya juga sama. Yang penting kitab itu, pelajaran itu jangan itu adalah meniadakan keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun salawat ataupun adalah menghilangkan ibadah, tidak mengerjakan salat, mengerjakan puasa, mengerjakan haji dan sebagainya masuk dalam rukun Islam yang kelima. Kita selaku orang yang punya akal pikiran, ilmu itu kita pilih, kita pelajari baik-baik, mana yang tidak senantiasa diredai dari Nabi jangan kita pakai. Di sini kita memang saya telah ahli mulai awal sampai akhir kurang lebih begitu, yaitu adalah tentang syariat. Memang apapun diawali dengan syariat, dengan fikih, tauhid.
dan selanjutnya akhlak ataupun adab. Tiga ini tidak mungkin akan keluar, itu adalah yang dikenal dengan ma'rifah, terkecuali tiga ini harus dilaksanakan, dikerjakan setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap jam, itu tidak lepas kita kerjakan. Tapi apabila tidak demikian, jangan kita lupati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi darain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi karama al-islam bil iman wal yaqin mustafa ibadahu bil ilmi wal amal wa faddalahu bil arifin wal muhaqqiqin wa akhtarahu bis siddiqin wa syuhada was salihin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkat para ulama dan berkat para alimillah dan para muhaqqiqin yang mencapai martabat siddiqin, serta berkat para syuhada dan para sholihin. Semoga dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini salah menjadi kebaikan dan keberhasilan serta keselamatan dunia dan akhirat. Memang kita tujuan kita selamat dunia dan akhirat. Tapi jangan meringkas. Ini risalah bernama Wajah Sampai ke Puting. Ini cerita Wajah Sampai ke Puting ya. Kami nanti pasal kami lah. Dulu ada suatu pertandingan. Jadi karena di suatu kampung itu ingin, artinya populer, artinya ingin jago-jagoan rasanya kan, jago-jagoan rasanya kan. Jadi beliau itu adalah bersemboyan, itu adalah wajah sampai ke puting. Jadi kami mengatakan wajah sampai ke hulu-hulunya. Dan kami muridnya Syekh Hasan Basri, beliau bersemboyan wajah sampai ke puting. Jadi bilang kami muridnya wajah sampai ke hulunya. Bukan putingnya aja wajah, sampai hulunya wajah. Artinya kadang mundur, bagaimanapun satu tapak pun, satu langkah pun tidak akan mundur. Jadi memang polisi senantiasa merawat semua, takut dia. Ya. Itu cerita daripada Syekh Hasan Basri, beliau bersemboyan wajah sampai puting. Maka beliau di pertigaan antara, yaitu adalah jalan tol, ya kan? Pertigaan jalan tol, maka beliau Syekh Hasan Basri wajah sampai puting. Satu maksud kami bagi yang madhab Imam Syafi'i pada masalah ibadah dan amal saleh. Dan kedua, kitab ini masalah fikih Imam Syafi'i, dari syarat sah dan rukun serta dia membatalkan ibadah di dalam kitab ini ya. Yang ketiga, masalah tauhid Imam Asy'ari, iktikad ahli sunnah wal jamaah, Asy'ari al-Maturidi. Yang keempat, masalah akhlak ataupun tasawuf. Yang keempat, muktabar, dapat diperbagagi dan dapat diamalkan. Ya oleh situ. Yang kelima, pada risalah ini ada dibuat soal jawab untuk mengetahui permasalahan. Ada soal, ada jawab. Ya. Jadi ada soalnya, ada jawabnya di kitab ini juga. Artinya ada pertanyaannya, ada jawabnya. Kadang-kadang kita bertanya dan di sini ada jawabannya. Adalah apa kita katakan. Cuma kita ingin supaya mengetahui dan bisa mengamalkannya. Bab masalah syariat dan fikih. Nah, soalnya, adakah anjuran
Allah syariat di dalam Islam? Soal. Apakah syariat Allah dan syariat Nabi? Ini soalnya. Jawabannya ada. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, likulli syai'in ja'alnahu syir'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Bagi semua yang dijadikan, kata Allah Ta'ala, kami adakan syariat atau peraturan. Apa aja kita dijadikan Allah Ta'ala syariat. Syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa. Ya, ada peraturan-peraturannya di masa zamannya masing-masing. Dahulu zaman syariat Nabi Adam begini, zaman syariat Nabi Ibrahim begini. Kita sekarang duduk di zaman syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan dibawa lain kecuali masalah haji. Ya kan, haji itu masih syariat Nabi Ibrahim dilahirkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, potong kambing, ya kan. Zaman syariat Nabi Ibrahim. Peraturan dalam hidup terutama bagi manusia dan jin. Bukan kita aja, jin pun ada peraturannya. Ya, sampai dibaikan, ya kan. Jin yang ikut pada Datuk Lampayang dibaikan disumpah oleh Datuk. Nantinya boleh ikut ke Indonesia, tetapi dengan syarat begini-begini, menuruti peraturan yang sudah ditentukan oleh Datuk. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya apa yang didatangkan atau yang disabdakan atau yang dilakukan oleh Rasulullah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Kita mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Rasulullah pun tidak sembarangan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Rasulullah tidak menutur, tidak berkata kecuali adalah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah dan amalkanlah yang ditangkan dalam apa? Misalnya kita disuruh baca surah Yasin. Apa? Supaya kita terpelihara. Membaca suratul Mulk kita supaya mati dalam kubur tidak dimakan ular. Membaca suratul Waqiah supaya kantong jangan kosong duit. Tapi bukan dari itu karenanya. Baca surat mereka karena janjinya Allah SWT, innaka la tughlibul mi'ad. Bukan karena surah Waqiahnya kita sugi, tetapi janjinya Allah Subhanahu wa taala kita pegang. Bukan karena suatu mulutnya kita tidak dimakan ulat dalam kubur, tapi janjinya Allah Subhanahu kita diikuti. Ya. Kan kamu tahu surga kita hukum syirik. Berarti kada Allah taala. Surah Waqiah menyugihakan kita. Kan? Apapun itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala, innaka la tughlibul mi'ad. Maka ambillah dan amalkanlah karena akan memberi faedah dan manfaat. Ya kan? Kita amalkan akan dapat faedah kepada kita dan manfaat kepada kita dan sekeliling kita macam-macam sudah. Nah, jadi manfaatnya. Dan apa yang dilarang Rasul maka jauhi. Karena akan memberi mudarat dan akan mendapat kerugian bagi kita semua. Ya kan? Nah, jangan. Nah, ini kan awal kita ini sudah inilah. Nah, dilarang jangan, tetapi salah kadang-kadang pakainya. Ya kan? Nah, mana bisa sembahyang disuruh laga tamat ya udah mau Pak. Ya. Duduk pipi belilahnya, duduk di perbuatan lainnya mau Pak.
semua yang terbaik berbuat. Kita juga kita dikerjakan oleh Ta'ala, kita diperbuatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Rugi di mana? Di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ya Nabi, orang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan mendapat kebaikan, Allah berikan hidayah, pengertian. Jadi orang yang Allah kehendaki memang sudah kehendaknya Allah SWT, kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yufaqihu fiddin, dipahamkan di dalam agama, itu adalah kebaikan, mendapat kebaikan. Allah Ta'ala berikan hidayah, pengertian orang yang tersebut dengan berusaha mempelajari agama. Memang hidayah itu orang-orangnya ya, diberikan hidayah memang. Kita nih kalau ada dapat hidayah Allah Ta'ala mana ada? Mau malas kita, malas ya, kurangnya malas ya. Tapi karena hidayah Allah Ta'ala itu sebab demikian, itu kita ingin untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua soal, apakah hukumnya belajar ilmu agama bagi seorang muslim dan muslimat? Apa hukumnya? Dijawab akan sidin pulang, kan usah kita menjawab, sidin sudah jawab akan. Nah, hukumnya menuntut dan belajar tentang agama adalah wajib. Ya, hukumnya wajib. Apabila dikerjakan wajib, maka adalah belajarnya hukumnya wajib. Berdosa bagi mereka yang melalaikannya. Kaina mengaji, ya kan lalai, kain aja, mati sawat. Ya. Niat, makanya sudah guru-guru baik guru Muhammad Rasid, guru Ahmad Ghazali. Nah, niat akan baik-baik, ya kan. Nah, kaina ada di sini nih masalahnya, masalah niat. Nah, mereka kita akan ampun ada di sini gitu. Ampun kita minta ampun sendiri, seorang minta ampun, ya Allah ampuni dosaku. Ada mungkin kita ini banyak dosa, mulai bangun guring sampai enak guring pulang, dosa yang dikerjakan. Ya. Ayo. Ampun malaikat peminta ampun, mintakan ampun kita, suci orangnya. Apa jabah guru, apa habar, gitu miskin, apa habar nang. Ampun orang yang suci itu nang mintakan ampun, apa habar nang. Hukumnya wajib, berdosa bagi orang yang melalaikan dan rugi bagi mereka yang mengabaikan. Ayo, rugi orang yang mengabaikan. Apa hak atau ilmu itu? Ya. Yang berdebat pikir itu kulit mahal. Nah ini mengabaikan ini. Ya, jangan. Ya. Kulit mahal tuh sampai ke mana-mana. Lakukan kawan karena kawan nyambat aja kawan, nyambat aja kawan lah. Ibadahnya sia-sia, makanya koloman bigiri juga koloman bigiri ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lah tuqbalu. Orang berilmu, orang beramal kada berilmu mardudatun lah tuqbalu, kada diterima, sia-sia hukumnya kada belajar. Nah, maka apabila kepada guru kada ada gurunya adalah iblis. Dia kata aku macam-macam sampai situ sampai sini, ya sudah. Hanya orang mana tahu apa ada guru ini udah tahu juga aku. Apa yang tahu? Ya, aku tahu aku udah ngambilnya. Nih kalau hilang cincinku, ya aku tahu aku ambil, dia sudah tahu ya Pak. Tahu. Iya. Bahayanya mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah. Orang yang kadang melalaikan belajar, orang yang mengabaikan ilmu pelajaran tadi. Ayo, naudzubillah lah. Nabi bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, menuntut ilmu wajib. Ini bukan nakirah,
bukan ma'rifah ini nakirah. Kalau alif lam tertentu hukum muslimnya. Nah, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini artinya seandainya alif lam orang-orangnya ya tuntut ilmu. Ini kan ada tentu. Nah kayak apa kalau orangnya? Wajib menuntut ilmu muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, ini kalimah nanya. Makanya orang mau belajar, makanya lo baca tuh orang kada belajar ini nama ya tahu ya sudah tahu seorang ya kan. Sama kada belajar, mulai di dasar awal. Paham? Ya mudah-mudahan orang sambil belajar juga. Nah, seorang muslim laki-laki dan tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan wajib. Sepenting lagi soal apakah ada keistimewaan atau apakah ada pahala dan ganjaran bagi yang menuntut ilmu menurut Allah dan Rasulnya. Ini soal aja supaya kita tuh ada tanda tanya kayak apa gerak itu. Nah, jawabnya ada benar aja nih, ada keistimewaannya ya kan. Orang tuntut ilmu mana firman Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yes. Telah meninggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka siapa? Amanu minkum, mereka nang beriman daripada kamu dan mereka nang menuntut ilmu. Ditinggikan Allah derajat akan beberapa banyak ya, derajat banyak maksudnya. Allah tinggikan mereka nang beriman dan mereka nang menuntut syaratnya lo beriman. Orang kafir enggak, karena beriman dulu. Orang tuntut ilmu ada kan enggak? Orang kafir, Yahudi, ya kan, Cina, enggak. Sini orang yang beriman. Allah mengangkat iman mereka dari derajat iman awam kepada derajat iman khawas. Nah, diangkat Allah Ta'ala. Dan khawas. Menurut ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah mereka dengan rajin. Ya kan? Dan hidayah Allah rajin, senang menuntut ilmu, senang mencari ilmu. Ya. Di mana aja mereka datangi, hujan kan, becek kan, ya kan, apalagi ya. Dan tekun menuntut ilmu. Firman Allah Ta'ala yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama mereka yang berilmu dan mereka yang tidak punya ilmu? Adakah sama? Kada sama kan? Lihat. Orang berilmu biasa aja. Ya kan, kada mencari rezeki itu udah seberapa seperti orang tak punya ilmu lah. Tapi di awal, mulai awal dasar sampai dia Tuhan sudah. Mereka yang tidak punya ilmu tentunya tidak sama bagi mereka yang tidak berilmu atau bagi mereka yang beribadah dan beramal saleh tanpa ilmu. Nah, sama juga orang nambah ilmu beramal beribadah kan sama. Nah, ada ilmu ada anunya, cara-caranya, waktu-waktunya sudah diatur baik-baik. Oh jam ini membaca ratib ini, jam ini membaca wirid ini, ya kan? Oh ini harus tamat, oh ini dalail harus tamat sehari. Ya cobalah. Jadi coba aja, ya, coba dalail supaya tamat sehari. Kalau dalail tamat baca burdah, lebih berat dalail kan? Ya, kalau baca burdah apa? Punya hati apa dia? Mudaria, itu kan. Jadi ilmu itu cari yang sudah Tuhan ringkas ya. Kalau kamu baca dalail akan burdah sedikit, kadang-kadang ya kan? Mudaria.
ibadahnya dan amal solehnya sia-sia. Karena berilmu, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Bagi ibadahnya dapat menjadi laknat dan mudarat akhirnya. Beramal itu ini akhirnya iblis datang, ya kan, mudarat akhirnya. Ya kan? Akibatnya hidup mereka terumbang-ambing, artinya ya kada berkah sudah. Ya. Doa mereka tidak terlihat berkahnya. Menurut hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi talabul ilmi tabassutu lahul malaikah ajnahataha ridan bima yatlubu. Jadi rekan Ibnu Asakir. Bagi orang yang menuntut ilmu, malaikat menguraikan sayapnya, menghamparkan sayapnya. Maksud malaikat itu adalah meminta ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Nah ini niat dari kita. Saja aku menuntut ilmu seumur hidup sudah habis. Artinya sekalipun kada istiqamah, awalnya balang sapian apa. Artinya di sini turun sana kada, turun itu kada. Yang penting niat nuntut ilmu. Malaikat mintakan ampun bagi kita. Karena malaikat senang dan ilmu yang dituntut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah." Diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Yang artinya apabila tiada ajal, apabila tiba ajal, sampai mati, jika sampai umur dia niat dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala menemuinya di alam akhirat dan Tuhan menempatkannya di golongan para nabiin. Allah tempatkan mereka, Allah temui mereka. Makanya orang-orang yang sudah itu alim itu memang hendak matinya, hendak matinya sudah, karena dia sudah tahu nyaman bertemu lawan nabi cintainya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman." Dunia ini dilaknat apa saja yang ada di dalamnya. Apa kata dunia itu semuanya dilaknat juga. Mereka yang selamat dari laknat Allah ialah orang yang senang berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mengingat Allah dan mereka mengulang, dan mereka yang beristighfar dan rajin membaca tasbih, dan selamat orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmunya, dan selamat orang yang rajin menuntut ilmu. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, "Ma abadallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din walaqiyatu walaqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin wa likulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqh." Tiada ada suatu ibadah yang lebih afdal, yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Seorang yang mengerti ilmu atau seorang ahli fikih, kesulitan syaitan menggoda. Artinya susah syaitan itu menggodanya dan menyesatkan, dan dalam ibadah dari 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Ya kan, seko aja susah, iblis sudah menggodanya. Bagi tiap-tiap sesuatu ada pondasi. Jika ingin kuat dan sempurna pondasinya, ilmu. Ilmu pondasinya. Tiang yang kuat dalam agama ialah mengerti ilmu agama. Bukan ibadah hanya ikut-ikutan. Ayo, jangan ibadah punya umpatan aja. Itu makanya ada cerita ya kan.
Iya tuh kan pati aku. Ya, napa aja kerjaanku pati juga imam nyamuk ada di pas taman mantap tendang kopinya tendang juga belakang sudah. Nah karena ada ilmunya ya kan. Padahal imam ini cuma digigitnya nyamuk kakinya sebelah pergerakan nama menghilangkan nyamuk tertendang ke makmum di belakang songkoknya tendang juga ini ada orang berakhir ada berilmu ya. Cukup sampai disitulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan kesehatan kepada kita semua, sehatkan badan, panjang umur, murah rezeki sehingga kita kembali bertemu, yaitu adalah di dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dan dibahas seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu membersihkan badan kita, Allah berkah rezeki kita, berkah bukan untuk hajat kita, dan kita doakan kepada yaitu adalah jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doakan semoga mereka adalah senantiasa diberikan kesehatan Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti pulangnya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Subhanahu wa taala. Kita doakan yang kita juga tidak dimatikan oleh Subhanahu wa taala kita kecuali disampaikan kepada ya bagaimana beliau kita melaksanakan haji dan umrah juga. Amin. Allahumma amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Minta maaf, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi